Majelis Darul Ikhlas di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Ikhlas, Desa Manunggal Jaya, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur bisa kembali kita laksanakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita sampai dengan saat ini benar-benar dicatat amal solih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Setuju gak ada dosa kan? Wis padha ae berarti. Tapi mboten usah kuwatir. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Setiap kebaikan yang kita kerjakan hari ini menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Niku saking murai Gusti Allah kalih sedaya hamba-hambane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi terus pikiran ngene wis tenang ae. Saiki gitu sampeyan disepurone ae. Lek ngene iku niat Pak, niat tenanan. Nggih. Lah zaman dhisik kan mboten. Wong kita di zaman jahiliyah ya. Zaman jahiliyah, alhamdulillah. Wong dhisik roh kelem tanggane rada gantong-gantong kudu ngerampang ae. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, sebelum saya lanjut pengajian malam ini ada pertanyaan dulu Pak, kita selesaikan dulu ya. Jadi pertama dari Mas Andi, nanti ini minta di-share di YouTube ya, di-share dia bikin video, dia minta share bikin video. Pertanyaannya sebenarnya hampir sama dengan Pak Indro kemarin ya. Jadi kan santai Pak, kali ngopi nggak apa-apa, Pertanyaan hampir sama dengan Pak Indro kemarin. Ustaz, tolong jelaskan hukum tai cicak, tai cicak secara jelas. Karena sering kita melihat di dalam masjid itu di pojok-pojok banyak tai cicak. Nah, padahal kemarin sudah kita jelaskan, tapi kita ulang lagi karena belum minta suruh di share di TikTok, jadi kita jelasin. Mas Andi. Jadi saya bikin perbandingan dulu ya. Imam Nawawi menghukumi cicak itu laisalahu damun sa'ilah. Apa itu? Hewan yang tidak ada darah mengalir di dalamnya. Itu Imam Nawawi. Imam Nawawi siapa Pak? Imam Nawawi itu ulama Indonesia yang dulu pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Imam Nawawi Al-Batani. Jadi menurut beliau itu fikihnya juga mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi kata beliau, cicak itu laisalahu damun sa'ilah. Cicak itu binatang yang tidak ada darah yang mengalir di dalamnya. Nah, ketika darah tidak mengalir di dalamnya, maka Imam Nawawi menghukumi tai cicak itu tidak najis. Satu ya. Nah, berarti hukum pertama, tai cicak tidak najis, seperti dengan kemarin Pak Indro. Yang kedua, Imam Ad-Dasuki. Imam Ad-Dasuki ini ulama yang mengikuti mazhab Imam Malik. Nah, kata Imam Ad-Dasuki menghukumi fihi damun sa'ilah. Di dalam badan cicak itu ada darah yang mengalir. Sehingga ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Malik, tai cicak itu dihukumi najis. Nah, beda. Terus kita Pak, kita ini kan secara umum mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i menghukumi tai cicak itu najis tapi yang dimakfu. Napa niku dimakfu? Diampuni. Seperti kemarin kita jelaskan kepada Pak Indro. Jadi tetap kita sholat kena tai cicak hukumnya sah. Hukumnya tetap sah. Kenapa? Karena najisnya dimakfu. Terus alasannya apa kok dimakfu? Menurut Imam Syafi'i, lima syakot, karena susah menjaganya untuk terhindar dari tai cicak. Nah, ini Mas Andi ya. Jadi ada tiga yang kita sebutkan. Imam Nawawi menghukumi suci,
Padahal Imam Nawawi ngikut kepada Imam Syafi'i. Terus Imam Ad-Dasuki ikut Imam Malik menghukumi najis. Nah, Imam Syafi'i sendiri karena ikhtiyatnya, hati-hatinya sebagai imam sangat tinggi bang, jadi beliau tetap menghukumi najis tapi yang dimakfu. Artinya apa? Kalau kita kena tai cicak maka sholat kita tetap sah. Seperti di masjid itu sama bang, tinggal disapu, dibuang aman. Atau bangun tidur dengan mau mandi, lihat di bak mandi, oke tai cicak, beripun caranya? Tinggal ambil gayung, dibuang tai cicaknya, maka ini sudah suci. Apalagi ada keran, nyalakan keran, masuk ke situ, maka air itu sudah dihukumi suci. Saya dipahami? Nah, ini juga termasuk jawaban dari Mas Andi, bisa sebari satu, podium satu. Yang kedua, ini sama dengan pertanyaan kemarin sebenarnya. Pertama pertanyaan bukan suami ini Bu Juanda. Ada nggih? Ada nggih? Beliau ada? Oh, ada beliau ya. Yang ditanyakan gini, Ustadz, saya sering dengar air panas itu tidak boleh untuk berwudu. Ini pertanyaannya, hampir sama dengan kemarin. Saya ulang. Jadi air yang dipanaskan dengan direbus atau dipanaskan dengan pemanas di hotel itu hukumnya sama, Pak. Itu hukumnya sama, boleh dipakai bersuci, wudu ataupun mandi besar. Itu hukumnya mubah, boleh. Nah, yang ditanyakan ada air yang panas tidak boleh apa? Itu namanya kalau dalam fikih itu air musammas. Air musammas. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Apa itu air musammas? Air yang berada di tempat yang terbuat dari besi, seng ataupun tembaga. Contohnya ini drum, Pak. Semerep drum kan, sing ditabuh lundang-lundang lho, Pak. Jadi lek gane isine ditabuh penglontangan itu jenenge drum. Nah, kalau air yang di atas di dalam drum terus kena sinar matahari, itulah yang disebut dengan air musammas. Air yang dipanaskan matahari. Itu tetap boleh dipakai bersuci, cuman hukumnya makruh. Kenapa? Karena air itu menurut ilmu kedokteran bisa menyebabkan penyakit kulit, diantaranya lepra. Nah, bisa dipahami? Nah, ini pertanyaan kedua nih Mbak Novi ya. Jadi air musammas itu air yang dipanaskan sinar matahari dan berada di tempat yang terbuat dari seng. Contohnya di kita berarti apa? Drum. Tapi itu pun masih makruh, Pak. Dipakai bersuci tetap bersucikan, tapi hukumnya makruh. Nah, yang dipanaskan napa niku? Pemanas sama digodok, bahasane Jermane lho, Pak. Nah, semerep digodok kan? Sing gemluthuk niku lho. Nah, itu lek digawe adus ya mencampur sik banyu adem. Lek enggak ya nglonthok kabeh. Nah, itu suci dan mensucikan, hukumnya mubah atau boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini menjawab WA dari Mas Andi dan Mbak Novi. Terakhir ini dari terakhir ya. Ternyata YouTube kita itu dilihat orang banyak, Pak. Sehingga dia perlu. Nah, yang terakhir Mbak Fitria menanyakan gini, Ustadz, saya seorang janda. Terus adakah kira-kira jamaah Ustadz yang mau nikah sama saya? Gak bahaya deh. Iki kewanan segini. Admin bahaya admin. Ini kau guyon, Pak. Aslinya nih kalau pertanyaannya dorong sekarang. Niki aslinya Ustadz, saya kan janda. Terus saya sering dibicarakan tetangga saya, dijelek-jelekkan, pokoknya difitnah lah. Terus saya harus gimana? Jawabnya angel, Pak. Jawabannya ya samu ndang rabi ae Mbak Fitria ini.
Ya Mbak Fitria, jawabannya ya biasa, memang seperti itu dunia itu. Jangankan yang buruk ya, yang baik saja tetap dirasani. Nah, dirasakan. Yang baik saja dirasani, apa mana sing elek. Terus bagaimana caranya? Resepnya begini. Ketika kita dibicarakan buruk oleh orang lain, kalau pengen sabar, maka resepnya satu. Resepnya tanpa kita beramal soleh, kita sudah mendapat transpelan pahala. Itu satu Pak. Jadi kalau kita dirasani wong sampai sabar, enak itu. Tanpa tanpa soro-soro, sholat dan lain-lain, maksudnya ibadah, maca Quran dan lain-lain, dapat transpelan pahala. Yang kedua apa? Engko lek pahalane entek dosane awak dhewe dijigo sing ngerasa. Itu Mbak Fitria ya. Jadi kalau masalah jodoh cari sendiri. Ya wes itu. Jadi memang seperti itu, Yang baik saja dibicarakan orang, apalagi yang buruk. Pokoknya ini sabar, tetap istiqomah. Yang penting kebaikan itu seyogyanya kita perlihatkan kepada Allah, nanti yang di dunia ini bakal ngikut dengan sendirinya. Ini terima kasih buat Mbak Fitria yang sudah nanya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita harus bersyukur Pak. Jadi memang ya seperti kita ini seyogyanya punya waktu-waktu khusus Pak. Waktu khususnya apa? Ya seperti ini. Waktu khusus untuk terus menyambung komunikasi dengan Gusti Allah. Kenapa seperti itu? Ya ternyata memang kita harus sadar bahwa keberhasilan yang kita dapatkan hari ini, percaya atau tidak percaya, itu sudah pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener Pak. Wis mau jadi apa saja, sesungguhnya itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti ini, punya waktu khusus untuk terus nyambung kepada Allah sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Ustaz, tapi saya isi kekurangan. Oke yo, kekurangan berarti beda lagi, tambahi waktunya Pak. Tambahi waktu komunikasinya dengan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini secara tidak langsung informasi yang harus kita ketahui Pak. Jadi kata Allah begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, kata Allah apa Pak? Kenapa saya bilang kita mesti punya sambungan dengan Allah, mesti punya komunikasi dengan Allah khusus. Jadi kata Allah begini, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya tentang diriku, fa inni qarib, kata Allah, sampaikan kepadanya bahwa aku sangat dekat. Jadi Allah itu Pak sangat dekat sekali dengan kita. Saking dekatnya Pak, kita nggak bisa melihat. Kata Allah begini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku kata Allah lebih dekat dari urat batang leher kalian. Mungkin ya Pak, berarti kita enggak ada ini. Enggak ketok, lebih dekat daripada itu Allah. Makanya kita tidak bisa melihat. Tapi karena tidak bisa melihat, kita semua karena keimanan kita bisa merasakan kebesaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan semua doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Nah, jadi rumusnya Pak, setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah pasti diijabah oleh Allah. Syaratnya menurut saudara Pak.
Syarat doa dikabul tahu belum Pak? Semerut dereng. Ini syaratnya nih. Ujibu da'watad da'i idza ja'an falyastajibuli. Kata Allah, kalau pengen doa dikabul, falyastajibuli, maka lakukan perintahku, lakukan kewajibanmu kepadaku, kata Gusti Allah. Berarti apa resepnya? Kalau pengen doa dikabul, maka kita step dulu, kerjakan kewajiban-kewajiban kita kepada Gusti Allah. Seperti malam ini Pak, niatan untuk ilmu. Untuk ilmu wajib badan. Wajib Pak. Terus kita doa, insya Allah diijabah. Syarat yang kedua apa? Wal yu'minu bi. Kalau sudah melakukan kewajiban, wal yu'minu bi, yakinlah bahwa tidak ada yang bisa mengabulkan segala doa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dua ini Pak, la'allahum yarshudun, maka kita akan mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nggak cukup Ustaz, masih susah dan nggak selesai. Terus kalau nggak selesai lagi, jangan berhenti, berdirilah ketika orang sedang tidur. Kalau punya hajat belum selesai Pak, punya keinginan belum kabul Pak, berdirilah di saat orang lain sedang tidur. Kapan Pak? Malam hari Pak. Kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu dipesani oleh malaikat Jibril, jangan pernah meninggalkan sholat malam. Kenapa? Karena datangnya pertolongan itu bersamaan dengan sholat malam. Kita kan bangun Pak 2:30, pipis. Nah ya, pipis Pak. Bangun 2:30 tapi pipis. Nah, pipis nanti yo. Tapi minimal kalau bangun yo, ojo pipis dong Pak. Ya nggak harus tiap malam lah. Kalau tiap malam mungkin kita nggak sanggup gitu, minimal seminggu sekali. Minimal seminggu sekali, malam apa itu diniati wis tangilah sebagai bentuk nyambung komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten nggih? Oh, itu sekedar pemanas mawon. Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin, kita sekarang ngaji fikih. Kemarin dulu nasihat kan? Nah, saling ngaji fikih dulu sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita hadiahkan suratul Fatihah buat pengarang kitab Syekh Salim bin Samiri Al-Hadrami. Syekh Salim bin Samiri Al-Hadrami, dia kita hadiahkan suratul kepada beliau, mudah beliau ridho ilmunya kita pelajari sehingga Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmu yang manfaat. Dan semua kepada guru-guru kita, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Iki wong sak sedaya nggih. Hawane adem ya Pak. Karang Tunggal itu izin karena ada acara Maulid Nabi di Masjid Imam Syafi'i. Terus yang dari yang sana yang daerah sana yang Blok A gitu. Terus sepertiga juga izin karena ada acara di lingkungan. Ya benar-benar karena memang ini acaranya setiap malam Senin seminggu sekali, jadi ya pasti gantian. Kita izin, kita teko ngoten niku biasa nggih. Sing penting sing nganggur ya budal ngaji, insyaallah bakal ngaji. Pun nggih bismillahirrahmanirrahim. Kula waos sebentar mawon. Niki bab tentang tanda-tanda balik. Balik niku napa Pak? Balik itu usia di mana seorang anak sudah punya kewajiban ibadah sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun alamatul bulughi thalathun tamamu 15 sanatan fid dzakari wal untha wal ihtilamu fid dzakari wal untha li 9 sinina wal haidu fil unsa li 9 sinina. Pun kula jelasaken. Nah niki tanda-tanda balik. Alamatul bulughi salasun, tanda balik itu bisa diketahui dengan 3 hal. Ya, berapa? 3. Pertama napa? Tamamu 15 sanatan fid dzakari wal unsa. Seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika umurnya sudah genap 15 tahun, apapun alasannya, maka anak itu sudah dihukumi
balik. Napa mau balik? Punya kewajiban sendiri ibadah yang gini Gusti Allah. Berarti pun wajib sholat Pak, wajib sholat, wajib puasa. Nah makanya kenapa kok anak-anak di usia 7 tahun mulai diajarkan sholat, nanti 10 tahun udah mulai boleh dipukul tapi tidak boleh yang menyakitkan. Sekedar mukul ini loh Pak, pokoknya sekedar ini. Oh cuma kali petir, bar. Boten nggih. Tuane pedhil tapi bapak dhewe sing durung salat. Jadi anaknya apa? Sing cilik Pak, aku cilik gentenan. Nauzubillah min. Jadi tanda balik yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Sempurnanya laki-laki atau perempuan berusia 15 tahun. Makanya Pak, makanya anak-anak itu sebelum 15 tahun apa disunat gitu, khitan itu loh Pak. Kenapa? Nanti kalau dia sudah balik, kenapa nih sini? Kacu. Kalau dia sunat, helmnya kan dibuka Pak. Nah, otomatis di sini nggak ada sing nyantol. Kok dia nguyuh itu mak cuslos. Dicuci pun juga bersih. Akhirnya dia tidak membawa najis. Itu kemarin pertanyaan. Pak Pur ngapunten ngaji ini kita digigit. Betul apa nggih? Ya Allah ini polisi soleh Pak. Hitungan yang mudah istiqomah. Alhamdulillah ada anggota kepolisian sing ngaji ngeten iki buat tanda-tanda. Loro aman insyaallah. Mugi-mugi. Ngapunten Pak ya lanjut nggih. Nah, kenapa kok anak itu dikhitan sebelum usia 15 ini kuau untuk mengamankan ketika dia mau bersuci. Lah kalau dia sampai umur 12 kurang sunat, nggih. Terus umur 15 dia wis balik Pak. Berarti dia wajib sholat 5 kali satu hari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bener nggih? Terus ketika bersuci kan sene helme. Berarti dia wajib mensucikan bagian dalam. Berarti setiap zuhur diplecek nih, dan untuk mensucikan, ya ora? Terus nanti asar juga diplecek nih, maghrib diplecek nih, isya diplecek nih, subuh diplecek nih. Berapa kali sehari semalam? 5 kali. 1 bulan berapa kali? 150 kali setahun bukan Pak. Benar Pak. Ternyata apa syariat agama kita itu mengajarkan sesuatu yang pasti Pak. Makanya turun balik itu melakukan khitan. Paham ya? Nah sama dengan kemarin. Jadi kalau anak belum hitan maupun pakai pempes atau enggak Pak, pakai pempes atau enggak, kalau ada orang sholat digendong, yang sholat berarti sedang membawa najis. Pempes itu apa toh? Nahan najis supaya tetap di sini. Berarti najisnya tetap. Pikirannya nggak nih? Wong arek nggih pempes kok gak bakal najis? Ya salah Pak. Kalau dia bersebelahan, ini yang sini nggak najis Pak. Kenapa? Karena ada pempesnya, sini kering. Kering dengan kering, najis kering dengan suci kering tidak bakal najis. Dia pakai pempes aman Pak. Kalau anak kecil bersebelahan, kita sholat Allahu Akbar. Terus nempel, yang nempel kan bajunya, berarti tetap sah, sholatnya sah dan suci gitu. Tapi kalau anak itu digendong, sementara di sini ada pempes sing gowo 2 liter itu, ya berarti sholat sedang bawa najis Pak. Jelas nggih? Maka ketika dia sholat sedang bawa najis, berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Hamlun najis, dia sedang membawa najis. Mau lanjut nggih? Yang kedua apa? Yang kedua tanda balik itu wal ihtilamu fid dzakari wal unsa li tis'i sinina. Dia belum berusia 15 tahun, laki-laki dan perempuan, tetapi wal ihtilamu dia bermimpi sampai mengeluarkan sperma. Meskipun usianya baru 9 tahun. Sekarang arek umur 9 mungkin enggak mimpi, Pak. 9 tahun. Mungkin enggak Pak Lipat? Mungkin kan? Mungkin Pak. 9 tahun. Nah, berarti yang kedua apa? Meskipun dia belum berusia 15, kok misalnya dia berusia 9 tapi sudah ihtilam, mimpi enak-enak, mimpi kikuk-kikuk sampai dia mengeluarkan sperma,
baik sperma laki-laki ataupun ovum gitu. Ovum semerep Pak? Ovum semerep? Blok hal. Ovum itu punya perempuan Pak Edi. Sel telur lah bahasanya itu. Mimpi kok sampai metu niku, berarti anak itu sudah balik. Berarti sekarang bukan karena umur 15 gitu. Umur 9 pun juga sudah bisa balik. Nah, berarti apa Pak tugasnya? Berarti tugasnya sebelum umur 9 tahun anak-anak kita harus sudah dibekali cara bersuci, dibekali cara sholat, dibekali cara-cara yang lain, puasa dan lain-lain mulai diwarai gitu. Karena Ramadan ya diajari poso setengah dhisik, baru poso sehari. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, laki-laki atau perempuan meskipun belum berusia 15 tahun, kok dia sudah ihtilam, mimpi sampai keluar sperma, maka dia juga sudah Lek mimpi tok piye Ustaz? Mimpi tok boten. Mimpi sampai keluar sperma. Paham ya? Oh, ini yang kedua. Yang ketiga terakhir. Tanda-tanda balik yang ketiga apa? Wal haidu fil unsa litisai sinina. Perempuan meskipun usia belum 15 tahun, ya satu. Atau juga dia belum mimpi sampai keluarkan sperma atau ovum, tetapi usianya 9 tahun dia sudah datang bulan, maka perempuan juga sudah dihukumi balik. Namun 3 Pak kuncinya Pak. Namun 3. Ini 3 kita ingat-ingat insya Allah. Pertama apa? Usia sempurna 15 tahun. Yang kedua, usia kurang 15 tahun misalnya 9 tahun, tapi dia sudah mimpi sampai keluar sperma baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia juga sudah balik. Yang ketiga, belum 15 tahun, tidak mimpi enak sampai keluar sperma, tetapi umur 9 dia sudah datang bulan, berarti dia sudah balik. Nah, itu keterangannya. Nah, ngoten niku. Cekap nggih? Nggih. Gak usah susui Pak, penting eling nggih. Yes, ngoten niku. Jadi alamatul balik, alamatul bulugi, salatun tanda-tanda balik ada di pertama umur 15, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, kurang 15 misalnya 9 tahun, tetapi dia sudah mimpi enak sampai keluar sperma, dia juga sudah balik. Yang ketiga, belum 15, tidak mimpi enak, tapi bagi perempuan dia sudah datang bulan, dia juga sudah balik. Nah, berarti tugas kita Pak, anak-anak sebelum 9 tahun sudah dibekali cara sholat, cara bersuci, diajari puasa. Jadi ketika nanti dia balik, dia sudah punya kewajiban ibadah kepada Allah dan sudah terbiasa. Ngoten nggih? Mugi-mugi manfaat. Pun ngajine suwi di ae penting iku eling gitu. Sing dingin apa sing dingin dulu? Sing kemarin apa kemarin? Arbaun li ahli nar. 4 tanda penghuni neraka. Pertama apa? Wajhun abisun, wajai serem, wajai kak ramah, disawang cemberutai gampang nesu. Sangar lah. Pertama, si kedua apa? Walisanun fahishun, omongannya elek, omongannya kasar, gampang larani sing dijak omongan. Yang ketiga apa? Wa qalbun syadidun, hati yang keras, gak kena diomongi, ngengkel ae. Ojo lewat kene Mas, wis bangga lewat ae. Sebenarnya akhirat yang ngono Pak. Diomongi malaikat ojo lewat kene, aku lewat kene, ojo lewat kene, jebur tenan iku. Qalbun syadidun, hati yang keras, tidak mau menerima hidayah dari Gusti Allah. Yang terakhir apa? Terus Pak Indra medit. Yang terakhir niku medit apa wayadun bakhilun, tangan yang susah berbagi dengan orang lain. Eling kan Pak? Oh enak Pak, ngajine gak usah oke, tapi jadi ingatan. Di posisi nglakoni gampang. Metu teko omah. Wah, jebul aku mukaku cemberut iki bahaya iki. Malah eling gitu. Kok mari ngene neh. Iki pas ning masjid kene kok tak lewat. Iku lek kata wae kok sendetane iki. Wayatun bakhilun, tangan dia gelem tuh. Akhirnya ada yang wae 2000. Alhamdulillah. Proses Pak.
Jadi ilmu ngoten niku setelah kita pelajari terus kita ingat dilakoni alon. Lek pun ngoten niku napa? Pelajaran yang pertama, kedua, katakan Nabi napa? Man shalla sholata ma'al jama'ati. Sapa wong sing nglakoni salat jamaah. Terus wa jalasa fi halaqatil ilmi. Terus kemudian dia mau ngumpul majlis ilmi seperti ini. Setelah itu apa? Wa sami'a kalamallahi. Di sini juga dia mendengarkan. Wis pokoke dhewe wis ngomong tenanan, diinget-inget. Terus dia pulang wa amila bihi. Setelah dia pulang, dia mengamalkan satu-satu. Maka kata Nabi, kalau sudah seperti itu jangan khawatir. Atahullahu ta'ala sittata asya'a. Diberikan 6 perkara dari Allah. Yang pertama apa? Ar-rizqu minal halal. Diberikan rizki yang halal. Alhamdulillah. Loh, ternyata rizki ini bukan karena kerja tok loh Pak. Ini kerja itu syarat Pak. Tapi ikhtiar batin itu juga harus dikerjakan. Andai kata Pak, andai kata sing kerja kuat aku sugih, tukang bangunan Pak. Kerjane los kan? Kuatan gak los Pak. Tapi delon malah singgah kerja mitoke Pak Indro itu. Tinggal iku. Loh, berarti napa? Ya harus ada ikhtiar dohir juga ikhtiar batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ikhtiar dohir gak cukup Pak. Ikhtiar batin juga harus. Pun lengkap pun ngoten nggih.